Baik teman-teman, di video kedua kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya pecah telur dari Shopee, teman-teman. Baik, ini video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya ya teman-teman ya, dan semoga jika teman-teman mempraktikannya, teman-teman juga bisa segera pecah telur dari Shopee. Nggak cuma pecah telur, tapi juga laris manis dan untungnya banyak kayak gitu ya teman-teman ya. Terus oke, langsung aja gimana sih caranya biar kita bisa pecah telur alias mendapatkan orderan pertama dari Shopee. Oke, saya akan jelaskan seperti ini teman-teman. Baik, oke. Nah, yang pertama adalah pastikan produknya teman-teman itu adalah produk yang banyak dicari. Nah, jadi kalau produknya teman-teman ini nggak ada yang nyari, ya sama aja gitu teman-teman ya. Jadi semakin banyak dicari maka makin bagus produknya. Nah, gimana caranya biar kita bisa tahu nih produk kita banyak dicari? Itu gampang banget teman-teman. Nah, caranya tinggal teman-teman datang ke Shopee. Nah, teman-teman lihat pertama dari depan sini aja, ini kita yang ada di depan ini berarti dia menunjukkan bahwa produk ini sekarang lagi banyak dicari. Ada apa aja? Ada makanan, minuman, terus ada handphone, aksesoris, terus fashion ini dari dulu hampir selalu ini ya teman-teman ya, hampir selalu di atas ya pencariannya ya teman-teman ya. Kemudian sekarang adalah yang naik kesehatan. Nah, kenapa? Karena sekarang lagi musimnya pandemi COVID-19 kayak gitu ya. Kemudian ada fashion bayi dan anak. Nah, kemudian ada sepatu dan macam-macam lagi. Atau teman-teman jika tulis di sini ya, misal ya fashion muslim atau coba jaket pria gitu aja deh. Ini kita coba nyari. Nih, lihat nih. Jaket pria lihat 126 terjual, 6.000 terjual, 3. Ini yang atas ini iklan ya teman-teman ya. Kemudian yang bawahnya ada 6.000, 5.000 terjual, 7.000, 1.000, 10.000 terjual. Wah, banyak banget ya teman-teman ya. Ini baru jaket pria, masih banyak lagi produk yang pencariannya tinggi teman-teman kayak gitu. Oke. Kemudian cara kedua adalah teman-teman bisa cari melalui Google Trend, oke. Nah, teman-teman udah pernah pakai Google Trend belum? Kalau belum, langsung ikutin aja, ketik aja Google Trend, terus habis itu ini klik aja. Nah, kemudian ini teman-teman langsung ketik aja, misal kayak tadi ya, jaket pria gitu ya teman-teman ya. Oke, enter. Nah, teman-teman pastikan ini negaranya udah Indonesia ya, karena kalau baru pertama kali pakai biasanya masih Amerika kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadi pastiin Indonesia. Kemudian lihat ini grafiknya nih, dia ini pencariannya ada di atasnya 50 teman-teman. Jadi dia ini masih lumayan bagus teman-teman ya, trafiknya alias orang yang nyarinya itu masih lumayan bagus kayak gitu teman-teman. Atau mungkin teman-teman nanti mau ngebandingin nih sama gamis syar'i gitu ya, mungkin kalau teman-teman bingung sama dua produk bisa dicari di sini. Wow, lihat ini udah kelihatan yang lebih tinggi ini yang jaket pria pencarian daripada gamis syar'i. Atau mungkin jaket aja ini pasti jauh lebih tinggi kalau jaket aja, sama gamis aja kayak gitu. Oh, kalau gamis aja lebih tinggi gamisnya teman-teman. Jadi silakan teman-teman nanti cek aja sendiri di Google Trend. Kemudian kalau dia ternyata pencariannya tinggi, ya udah teman-teman bisa jual produk yang kayak gitu, alias produk yang banyak dicari kayak gitu teman-teman ya. Oke, kemudian nah, yang kedua ini adalah selain produknya banyak dicari, pastikan nih produknya teman-teman kalau jualan di Shopee itu produknya kalau bisa murah. Nah, maksudnya murah ini gimana? Minimal bersaing dengan harga kompetitor kayak gitu ya, bukan di atas harga kompetitor. Emang kalau di atas nggak laku, ya bisa aja laku, cuman peluangnya lebih besar kalau harga kita ini lebih murah daripada kompetitor kayak gitu teman-teman. Jadi biarpun kadang murahnya cuman selisih 500 perak pun nggak apa-apa, yang penting lebih murah kayak gitu teman-teman ya. Atau kalau nggak bisa lebih murah, teman-teman ini produknya harus unik. Artinya kenapa? Kalau unik ini berarti produk teman itu bukan produk yang ini bukan produk pasaran. Produk pasaran itu kayak gimana? Kayak hijab. Nah, hijab itu kan oke, pencariannya banyak, tapi dia yang jual juga nggak kalah banyak. Itu banyak banget yang jualan hijab sekarang.
Nah, jadi teman-teman cari aja produk yang unik, yang apa? Pokoknya yang beda sama yang lain kayak gitu ya. Kalau enggak, cari produk yang murah kayak gitu. Terus kalau bingung nih nggak nemu produk yang murah sama unik, berarti nanti produknya teman-teman itu harus dioptimasi. Optimasinya kayak gimana? Ya bisa dioptimasi dari fotonya yang bagus, kemudian apa namanya? Deskripsinya yang bagus, sama optimasi yang lainnya kayak gitu teman-teman. Oke, intinya kalau saran dari saya adalah menggunakan produk yang murah atau unik. Nah, kalau yang saya gunakan kemarin adalah produk yang murah, jadi saya berhasil menemukan nih produk yang saya bikin sendiri, saya kemas ulang sendiri sehingga harganya itu di bawah pasaran kayak gitu teman-teman. Oke, terus yang kedua, selain kalau sudah nemu produk yang murah, yang kita lakukan adalah optimasi produk, teman-teman. Nah, optimasi produk ini meliputi apa aja? Yang pertama adalah dari judul, teman-teman ya. Nah, jadi silahkan teman-teman buat judulnya itu kata kuncinya ini harus teman-teman riset kayak gitu ya. Jadi pakai kata kunci yang sering dicari oleh orang-orang kayak gitu, teman-teman. Jadi caranya gimana? Caranya itu gampang banget teman-teman. Yang pertama, jadi misal gini, teman-teman bisa cari di akun Shopee-nya kalau teman-teman jualan di Shopee. Jadi misal teman-teman jualan gamis wanita gitu ya teman-teman. Teman-teman ketik aja gamis wanita. Nah, kalau teman-teman ketik gamis wanita, sebelum di enter itu biasanya muncul kan di bawah-bawahnya ini teman-teman. Nah, semua yang ada di sini yang berkaitan dengan produknya teman-teman itu teman-teman tulis di notepad gitu ya teman-teman ya. Gamis wanita terbaru, terus gamis wanita terbaru 2020 kekinian murah dan sampai gamis wanita muslim ini teman-teman tulis di notepad. Buat apa? Nanti buat dijadiin judul alias optimasi judul, buat dirangkai ya teman-teman ya, sama buat dijadiin hashtag kayak gitu ya. Untuk lebih detailnya mungkin nanti bisa lihat cek video untuk optimasi judul ya teman-teman ya, atau riset keyword buat judul dan hashtag kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, cara yang kedua selain nyari dari sini, teman-teman bisa juga nyari dari Google. Jadi misal gamis wanita, oke, diketik, kemudian teman-teman langsung scroll ke bagian bawah. Nah, ini kan ada penelusuran yang terkait dengan gamis wanita. Ini ada banyak ya teman-teman. Silahkan teman-teman save juga. Nanti silahkan teman-teman rangkai untuk menjadi judul kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, oke, kalau judul udah, bentar ya teman-teman ya. Oke, setelah judul dioptimasi, berikutnya apa? Berikutnya adalah gambar teman-teman. Jadi usahakan teman-teman gambarnya menarik kayak gitu ya teman-teman ya. Gambarnya itu yang bagus, yang menarik, yang nunjukin yang pertama syaratnya adalah orang pingin make atau orang pingin nyoba kayak gitu teman-teman. Jadi silahkan teman-teman lihat sendiri. Kalau teman-teman lihat kayak gambar kayak gitu, itu teman-teman pengen nyoba nggak sih kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, kualitasnya harus HD teman-teman, harus kualitas yang jernih, bukan jangan yang buram teman-teman. Kenapa ya? Biar orang-orang itu tertarik kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga bisa tambahkan video. Jadi video produknya teman-teman ini biar apa? Biar konsumen atau orang yang datang ke toko teman-teman itu percaya kalau produknya ini real kayak gitu dan produknya itu ada kayak gitu teman-teman. Terus kalau dropshipper gimana? Kalau dropshipper ya udah teman-teman minta video produknya dari dari suppliernya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bingung apa sih dropshipper sama supplier, silakan teman-teman cek di video saya yang lain atau bisa cek di Google apa itu supplier dan dropshipper, karena nggak akan saya jelasin di sini teman-teman. Oke. Kalau optimasi gambarnya udah, intinya bikin gambar yang bagus dan menarik gitu ya teman-teman ya. Berikutnya adalah optimasi di deskripsi teman-teman. Jadi optimasi deskripsi ini maksudnya gimana? Usahakan deskripsi produknya teman-teman itu lengkap, detail dan mewakili semuanya kayak gitu teman-teman ya. Jadi jangan cuman misal gamis merah terus tersedia LXL, SM, LXL, mudah gitu aja jangan teman-teman. Jadi dilengkapi juga kayak Nah, ini kalau di sini kan ada bisa bayar di tempat, seller terpercaya, terus semuanya lengkap. Bahan dijamin premium. Nah, teman-teman bisa juga ngejelasin
terbuat dari bahan apa, terus yang kedua itu bisa ngejelasin apa ya. Nah, kalau misal ukuran itu ukuran misal size-nya yang M itu dijelasin juga teman-teman. Panjangnya berapa, lebar dadanya berapa, terus apa aja ya, pokoknya kayak gitulah. Nah, teman-teman bisa juga kalau bingung bikinnya, teman-teman tinggal cari aja di Shopee gamis wanita gini. Terus teman-teman contek punya orang lain yang ininya lengkap, yang deskripsinya lengkap. Nah, kalau kayak gini usahakan jangan kayak gini ya teman-teman. Terus kenapa kok ini bisa naik di atas? Karena dia tokonya udah lama, udah followersnya udah banyak teman-teman. Nih ya, penilaiannya aja udah 8.600. Kalau toko teman-teman masih baru, kalau masih kayak gini sangat tidak disarankan teman-teman. Oke. Kita coba cari yang lengkap ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini lumayan lengkap, ada detail produk. Nah ini kan ada panjang ratanya, panjang rata ini, rata blus tunik. Cuman ini masih kurang detail ya teman-teman ya, mungkin lebih detail lagi. Silahkan teman-teman nanti cari aja dari produk yang kategorinya sama atau yang produknya sama dengan produknya teman-teman. Kalau nemu yang lengkap langsung di copy aja, kemudian diedit teman-teman, disesuaikan atau bisa diganti bahasanya dengan bahasa teman-teman. Kemudian disesuaikan juga punya teman-teman itu variannya ada apa aja, variasi produknya. Misal ada yang warna merah, kuning, hijau kayak gituan teman-teman. Silahkan disesuaikan dengan produknya. Intinya yang penting di poin kedua ini adalah di optimasi kedua ini deskripsinya tuh usahakan lengkap kayak gitu teman-teman. Jadi yang beli itu yakin kayak gitu. Oh, kayak gini toh, kayak gitu. Oke. Nah, terus kalau deskripsinya lengkap itu enak, orang yang beli tuh udah tinggal beli aja karena udah nggak bingung-bingung lagi kayak gitu ya teman-teman ya. Nggak nanya-nanya lagi kayak gitu, meskipun kadang masih ada aja yang nanya kayak gitu. Oke, kalau udah deskripsi, berikutnya kalau di Shopee itu gunakan hashtag teman-teman. Jadi setelah teman-teman pasang deskripsi, nanti teman-teman gunakan hashtag di bawahnya deskripsi, maksudnya di kolom yang sama. Jadi pas teman-teman ngisi deskripsinya itu langsung sekalian bawahnya dikasih hashtag yang sesuai dengan produknya teman-teman kayak gitu ya. Misal teman-teman jualan kayak tadi ya, misal gamis, ya udah teman-teman tadi kan sebelumnya pas optimasi judul teman-teman udah ngeriset kan kata pencarian atau keywordnya, kata kuncinya. Nah itu juga bisa dijadiin hashtag teman-teman. Atau teman-teman kalau masih butuh hashtag lagi, teman-teman juga bisa nih nyontek punya orang lain teman-teman ya. Nyontek punya jualannya orang lain atau toko lain. Nah ini nggak ada. Jadi kan biasanya ada nih. Coba kita cari yang ada ya teman-teman ya. Nah kayak gini teman-teman copy aja, terus teman-teman masukin ke deskripsi produk tokonya teman-teman kayak gitu. Oke. Nah kalau udah, bentar ya teman-teman ya. Oke, judul udah, gambar udah, terus deskripsi udah, hashtag udah. Nah berikutnya teman-teman usahain di produk di tokonya teman-teman itu produknya lengkap. Kalau bisa minimal itu ada 10 produk dan rata-rata standarnya itu yang bagus itu ada 100 produk teman-teman. Nah kenapa kok harus lengkap? Karena gini, kalau orang udah ngelihat satu nih produknya teman-teman terus dia tertarik, biasanya itu mereka akan mengunjungi toko teman-teman. Buat apa? Buat ngecek di tokonya teman-teman itu ada produk apa lagi. Nah kalau ada produk yang mereka butuhkan, mereka bisa aja nih belinya nggak cuma satu, belinya bisa langsung 2 atau belinya langsung 3 kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali dayung 2-3 pulau nah kayak gitulah intinya. Terus jadi intinya teman-teman lengkapin nih produknya, jangan cuma satu, kalau bisa dilengkapin minimal 10 lah kalau paling enggak. Kemudian standarnya itu kalau bisa 100 teman-teman ya. Jadi biar benar-benar bervariasi produk-produknya. Nah dan juga kalau bisa, bukan kalau bisa ya, usahain intinya produknya itu yang sekategori teman-teman. Jadi misal gamis ya udah gamis semua, atau fashion ya udah fashion semua kayak gitu ya. Nah di sini kan ada kelihatan nih kategori produknya, ada gamis, ada pakaian muslim anak kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau
kosmetik ya udah kosmetik semua aja produknya kayak gitu. Kalau misal peralatan dapur ya udah peralatan dapur semuanya kayak gitu teman-teman. Jadi yang apa namanya, yang sekategori kayak gitu ya. Terus nih kalau misal teman-teman ini lagi produksi sendiri cuman produknya belum banyak, cuman satu misal atau cuman dua, ya udah teman-teman bisa upload produknya itu lebih dari sekali teman-teman. Nah caranya ini kayak produk ini nih, racun tikus ini nih, atau kurma ini ya, di bawahnya ini ya. Nah dia ini produknya racun tikus tapi dia itu upload berkali-kali kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi dia upload berkali-kali, cuman dibedain apa, dibedain di gambar, di judul, kemudian harga. Jadi harganya itu bisa dipecah-pecah teman-teman. Ada yang postingan pertama itu mungkin satu pack itu berapa, terus yang berikutnya ada 5 pack, ini kan lebih mahal kayak gitu teman-teman ya. Jadi dibedain di harga sama judul. Kalau deskripsinya disamain aja nggak masalah teman-teman kayak gitu. Kalau produknya cuman satu atau dua kayak gitu ya teman-teman ya. Nah setelah optimasi produk, berikutnya yang dilakuin apa? Nah kita minta bantuan temen, minta bantuan orang lain. Buat apa? Buat apa namanya, beli di toko kita kemudian ngasih ulasan positif kayak gitu teman-teman. Kenapa? Karena kalau udah ada ulasan positifnya itu nambah kepercayaan di toko kita buat orang biar beli kayak gitu teman-teman ya. Jadi cara yang paling gampang nih teman-teman ngeluarin duit dulu nggak apa-apa. Jadi minta tolong teman buat kamu beli dong ini, atau enggak udah kamu beli deh ini aku kasih kayak gitu ya. Tapi pakai apa aplikasimu ya, kamu belinya lewat Shopee ini ya, nanti aku yang bayar kayak gitu teman-teman. Itu nggak apa-apa. Jadi teman-teman minta bantuan orang lain buat ngebeli dulu produknya teman-teman kayak gitu ya. Ngebeli dulu baru nanti apa namanya, mereka suruh ngasih bintang 5 sama ulasan positif plus fotonya. Buat apa? Buat nunjukin kalau itu real kayak gitu teman-teman ya, foto produknya kayak gitu. Oke. Nah kalau udah nih misal tokonya udah dioptimasi, udah lengkap, gambarnya bagus, deskripsinya bagus, kemudian berikutnya apa lagi? Oke, ada yang kelewat ya teman-teman ya. Jadi kalau udah semua teman-teman bikin tuh kan, kalau di Shopee itu ada fitur buat bikin promosi atau buat bikin promo-promo kayak gitu kan teman-teman ya. Jadi teman-teman bikin semua aja, bikin voucher, bikin apalagi tuh, banyak kan di situ kan. Voucher ikuti toko, pokoknya voucher lah. Biar apa? Biar di tokonya teman-teman itu nanti tampilannya itu kayak wah toko ini tuh banyak ininya, banyak apa namanya, banyak vouchernya kayak gitu ya. Jadi orang itu mau buat ngefollow toko teman-teman kayak gitu. Saya kasih lihat ya. Nah, aduh bukan. Oke, coba. Nah, kayak gini ya, toko saya tuh ini baru ya teman-teman ya, baru berapa hari? 17 hari yang lalu. Ini apa namanya? Saya kasih nih ada vouchernya ini banyak. Jadi seolah-olah toko kita itu banyak ininya, apa namanya? Banyak promonya gitu loh. Jadi orang kayak wah ini toko ini selain bagus, selain harganya ekonomis juga banyak diskonnya kayak gitu. Jadi mereka mau follow. Oke, kalau udah semuanya nih kayak yang saya lakuin nih, udah ada ininya, terus produknya, foto produknya udah bagus, kemudian deskripsinya udah lengkap juga, udah ada ulasannya. Baru deh berikutnya yang dilakuin adalah, nah ini kan udah semua nih, kemudian udah apa namanya, udah ada ulasannya. Yang dilakukan berikutnya baru kita, nah ini teman-teman, baru kita iklanin produk teman-teman ya. Nah kalau saran dari saya atau yang saya lakukan kemarin itu gini teman-teman ya, saya dapat materi lupa dari mana. Jadi kalau kita ngiklan itu kan banyak yang nyaranin pakai macam-macam, ada yang bitnya standar aja, ada yang bitnya terendah. Maksudnya itu kayak gimana sih? Oke, saya tunjukin ya teman-teman ya. Jadi gini, kalau kita ngiklan nih, sebentar ya teman-teman ya. Shopee, ini udah login belum? Oke udah. Oke, kita ke seller centernya Shopee, seller.shopee.co.id, kemudian iklan Shopee. Nah ini kan masih sepi ya teman-teman ya, karena masih baru. Nah kemudian plus ini ya, tambahkan iklan kata kunci. Nah untuk detail teknisnya nanti teman-teman silahkan cek video yang lainnya aja ya, jadi nggak saya detailkan banget di sini. Kemudian pilih satu produk. Nah kalau iklan kata kunci itu kita bebas mau otomatis atau milih sendiri kata kuncinya. Kalau saya rekomendasinya itu pilih sendiri aja, pilih manual teman-teman ya.
Jadi pilih manual, kemudian yang ada ini dihapus semua. Hapus. Hapus. Oke, kalau udah langsung tambahkan kata pencarian secara manual, terus ketik aja, karena produk saya masker organik, ketik aja masker organik gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini misal masker, masuklah warna green tea. Saya ada varian green tea-nya. Nah, intinya teman-teman masukkan semua kata kunci yang berhubungan sama produknya teman-teman, kayak gitu ya. Jadi masukkan semuanya, masker organik murah misalnya. Jadi terserah teman-teman, silahkan di riset sendiri, dicari sendiri yang berhubungan sama produknya teman-teman, kayak gitu. Nah, yang maksud saya bid tadi itu ini dia. Nah, ini adalah bid atau biaya per kliknya teman-teman. Jadi ini adalah biaya standarnya. Artinya apa? Ini kan 588. Kalau ada orang yang nyari di Shopee dengan kata kunci masker organik, kayak gini ya. Misal, masker organik. Nah, ini kan ada iklan. Kalau dia klik, nah si orang ini bakal kena biaya bidnya tadi itu teman-teman, dan sekali kliknya itu kena berarti ini yang dipasang di sini, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu gitu tuh maksudnya bidnya itu kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang saya jelasin tadi adalah mindsetnya buat beriklan itu gini teman-teman. Jadi teman-teman itu kayak bakar duit dulu pertama itu, bidnya nggak usah diturunin, ngikutin ini. Jadi teman-teman bakar duit sekitar 10.000, 20.000 atau 25.000 sehari aja. Kemudian ya udah ikutin aja bid yang ada di sini. Buat apa? Biar iklan kita itu terdeteksi sama si Shopee-nya, kayak gitu. Minimal kayak tiket masuk dulu lah, atau permisi dulu, kayak gitu ya. Biar terdeteksi sama mesinnya si Shopee, kayak gitu teman-teman ya. Itu yang saya lakukan kemarin juga kayak gitu teman-teman. Jadi saya ngiklan dulu pakai budget normal. Nah, besoknya karena udah mau iklan lagi, saya besoknya baru pasang iklan lagi pakai budget minimal. Minimalnya itu berapa? Minimalnya itu 180, kayak gitu teman-teman. Jadi semuanya saya ubah 180 nih kemarin. Nah, kemudian saya jalankan teman-teman kayak gitu. Ini saya batalkan ya. Pokoknya untuk teknisnya beriklan nanti silahkan cek video yang lainnya ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, intinya kayak gitu teman-teman. Kalau iklan kedua silahkan teman-teman pakai bid terendah. Terus kalau pakai bid terendah, kalau saya kemarin nih, ternyata kok belum dapat jumlah klik sama sekali, kayak gitu kan. Akhirnya ya udah saya cek teman-teman, saya evaluasi besoknya. Saya cek di sini, kan di sini ada nih biaya per klik, peringkat rata-rata, terus dilihat jumlah klik. Jadi saya cek dulu, ini kan bisa diatur nih teman-teman. Nah, produk dengan jumlah dilihatnya paling banyak. Saya cek yang kemarin iklan aja ya teman-teman. Nah, produk dengan jumlah dilihatnya paling banyak, ini saya tambahkan bidnya teman-teman. Jadi misal di sini ya, dilihatnya ini 1700k. Ini saya tambahkan dikit-dikit. Caranya cuma diklik ini, terus dinaikkan dikit-dikit, misal 80. Tapi saya kemarin naiknya langsung 50 rupiah gitu ya, dari 180 ke 230 sampai terakhir 270 aja, kayak gitu teman-teman. Jadi saya evaluasi ini, terus kalau udah dapat jumlah klik, berarti berdasarkan jumlah klik teman-teman. Yang jumlah kliknya tinggi, ini saya tambahkan kayak gitu terus. Jadi bertambahnya itu bertahap, nggak langsung banyak kayak gitu teman-teman. Jadi harus sabar juga ya. Dan akhirnya hari pertama kedua itu belum dapat sih saya, cuman hari ketiga langsung alhamdulillah ada yang order, ada yang pokoknya hari pertama kedua itu baru masukin keranjang teman-teman. Itu banyak banget yang masukin keranjang. Hari berikutnya baru dia order, kayak gitu teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Dan akhirnya setelah ngiklan selesai, pakai mindset yang tadi itu, yang pertama pakai bid standar, terus ngiklan lagi pakai bid terendah atau biaya per kliknya paling terendah, baru deh berikutnya saya pecah telur, kayak gitu teman-teman. Nah itu adalah cara saya untuk pecah telur di Shopee, kayak gitu teman-teman ya. Silahkan teman-teman praktek, dan semoga nggak cuma pecah telur tapi lancar jaya terus, semakin ramai dan semakin ramai, kayak gitu teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya pecah telur dari Lazada. Bye bye.